Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan aula sangat luas, dan ada beberapa orang di dalamnya. Yang duduk di atas adalah Yue Yu dan tetua ketiga, yang akrab dengan Xiao Yan. Ada juga beberapa orang tua dengan ekspresi acuh tak acuh klan. Di bawah tangan kiri 5 orang, ada beberapa tetua yang memiliki hak untuk berbicara dan tidak lemah dalam keluarga. Selain mereka, ada juga beberapa generasi muda yang berprestasi luar biasa dalam keluarga. Yueru ada di antara mereka, dan melihat Xiao Yan juga mau tidak mau tersenyum penuh pengertian. Di sisi lain, ada orang asing yang duduk di posisi yang sama di seberang Yue Yu. Dia pasti utusan Xuan Santian yang dikatakan Yue Yu sebelumnya. Beberapa mata ragu menyapu orang asing itu, seorang pria parubaya sederhana dalam jubah kain. Pria parubaya dan Yue Yu tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dengan senyum di wajahnya dan ekspresi semangat yang tinggi. Apakah ini anak yang memperoleh kekayaan besar di reruntuhan? Pria parubaya itu juga mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan dan bertanya. Transisi selesai. Selanjutnya akan menjadi titik awal baru dan cerita baru. Saya berencana untuk mengintegrasikan beberapa elemen baru, seperti atribut, formasi, hukum, bidang, senjata, orang, iblis, dewa, keabadian, iblis, hantu, banyak elemen baru. Kaki babi itu masih Xiao Yan, adapun orang-orang di benua Doqi, mereka akan muncul secara bertahap, jadi semua orang bisa menantikannya perlahan. Itu benar, saudaraku, ini anak ini. Yue Yu juga berkata, dan kemudian kekuatan jiwanya diam-diam memberi isyarat kepada Xiao Yan. Tidak buruk, kekuatan jiwa besar ini berada di luar jangkauan orang biasa, dan saya melihat bahwa atribut api pada anak ini tampaknya adalah seorang alkemis. Pria parubaya itu juga sedikit mengernyit, jelas Xiao Yan yang pertama ini sedikit terkejut. Senior memujiku salah, tapi itu hanya kebetulan. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan seniormu. Xiao Yan juga bangkit ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata kepada pria parubaya itu. Tapi hatiku terkejut. Meskipun aku tidak menahan napas, aku bisa melihat beberapa fondasiku hanya dengan melihatnya seperti ini, dan dapat dilihat dari menyebut Yu Yu sebagai saudara bahwa hubungan antara keduanya harus baik, dan bahkan kekuatan mereka seharusnya, untuk mendapatkan nasib baik membutuhkan lebih dari kekuatan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Anda tidak harus begitu rendah hati. Yang lain berbeda, tidak memiliki semacam sikap menyendiri seperti anak bangsawan. Saya mendengar saudara Yue lama bahwa Anda mengatakan dalam surat Anda bahwa anak laki-laki yang memperoleh kekayaan reruntuhan kali ini tidak mudah. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar luar biasa. Saya ingin datang ke sini. Xuan Sankai kali ini akan lebih seru. Pria parubaya itu juga rot sambil tersenyum. Putriku dan teman kecilku Xiao Yan telah meminta broterhu sejak Xuan San 3 hari. Yue Yu juga berkata sambil tersenyum. Pria parubaya itu memandang Yue Yu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bertugas menerima dan memimpin. Xuan Santian bukanlah sesuatu yang bisa saya katakan, tetapi saudara Yue, mengapa Anda masih berbicara banyak tentang persahabatan kita? Saya secara alami akan mengurusnya. Baik untuk mereka. Jika kamu tidak sibuk hari ini, aku pasti akan minum 300 cangkir bersamamu. Yue Yu juga tertawa. Tapi Xuan Tiantian sangat ketat saat merekrut muridnya, jadi dia perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, asal-usulnya harus jelas. Bagi mereka yang tidak diketahui asalnya, semua sekte selain Salomo tidak akan diterima oleh sekte dalam periode Xuan Sansan. Bagaimanapun, sekte besar dalam periode Xuan Sansan juga sangat peduli tentang itu, citra mereka, jadi mereka yang tidak jelas asal-usulnya pasti tidak akan menerimanya. Diterima. Kedua, bakat Tianzi lebih baik. Jalan kultivasi secara inheren sulit dan sulit. Tanpa Tianzi yang baik, itu hanya akan membuang-buang waktu pembudidaya yang sia-sia dan tidak membuat kemajuan. Oleh karena itu, kami juga menyarankan mereka yang tidak memiliki Tianzi yang cukup. Don jangan buang waktumu. Yang ketiga adalah mampu menanggung kesulitan dan tahan kerja keras.
menghilangkan sifat keras kepala anak, dan tidak mudah menyerah, tetapi harus berkemauan keras. Berkultivasi tidak semudah yang dibayangkan, dan sulit untuk dicapai tanpa ketekunan dan waktu yang lama. Keempat, ketika Anda memasuki sekte, Anda harus melalui penyaringan ketat dan mengalokasikan sumber daya pelatihan sesuai dengan bakat alami Anda. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memasuki sekte untuk mempelajari latihan yang kuat dan keterampilan bertarung. Itu semua tergantung pada Anda, bakat dan kekuatan pria parubaya itu berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, pria parubaya itu mengatakan bahwa tidak ada masalah kecuali asal-usulnya tidak diketahui, tetapi masalahnya ada di sini. Apa yang dikatakan Brother Hu sangat benar, tetapi teman kecil ini Xiao Yan adalah seorang alkemis kaisar kelas 1, dan dia juga seorang tetua pemujaan dari keluarga Yue kita, jadi seharusnya tidak ada asal yang tidak diketahui, kan? Yue Yu juga memiliki mata yang tajam, melihat kekhawatiran Xiao Yan secara sekilas, dan kemudian berkata, meskipun anak ini masih muda dan kekuatan jiwanya tidak lemah, tetapi seorang alkemis peringkat pertama kaisar, ini terlalu banyak. Hudu setengah baya merenung. Adapun Hudu, yang telah berada di Suantian Sansan sepanjang tahun, dia sangat jelas. Yang disebut apoteker peringkat pertama kaisar ini mungkin tidak terlalu menonjol di Suan Sansan, tetapi yang luar biasa adalah usianya. Memiliki seperti itu teknik pemurnian obat yang kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini memiliki bakat tinggi untuk memurnikan obat. Jika itu benar, maka anak bernama Xiao Yan ini terlalu menakutkan. Saudara Hu, kapan aku berbohong padamu? Selain itu, banyak orang di keluarga Yue kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa teman kecil Xiao Yan telah menyempurnakan pil obat tingkat kaisar kelas 1, dan berhasil menaklukkannya. Yue Yu juga berkata, Hudu setengah baya juga menggerakkan matanya sedikit, lalu mengunci Xiao Yan dengan kuat. Kalau begitu, ini adalah keluarga. Pria parubaya itu juga tersenyum, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tahu karakter dan kebiasaan Yue Yu, jadi karena Xiao Yan ini dapat diterima sebagai sesepuh pemujaan dari keluarga Yue mereka, tidak perlu khawatir tentang asal-usulnya. Mendengar ini, Xiao Yan merasa lega ketika melihat tindakan dan kata-kata dan perbuatan setengah baya dan Yue Yu, dan kemudian duduk. Yueru juga pil obat Xiao Yan, dan kemudian duduk erat di samping Xiao Yan. Ruer, belum melihat Paman Humu. Yue Yu juga berkata, Yueru telah bertemu Paman Hu. Ketika Yueru mendengar ini, dia juga berdiri dan membungkuk kepada pria parubaya itu, tetapi tindakan Yueru sebelumnya benar-benar terlihat oleh pria parubaya itu. Ketika aku menggendongmu, aku masih bayi, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan tumbuh menjadi seorang wanita. Pria parubaya itu juga tertawa hahaha. Ya, waktu telah berlalu dengan cepat, dan beberapa dekade telah berlalu sejak kita berpisah. Yue Yu hanya bisa menghela nafas. Apakah mereka berdua akan pergi kali ini? Hudu juga tahu kebiasaan Yue Yu. Begitu dia menyebutkannya, itu seperti sungai yang bergelombang, dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ya, kali ini kita di King Cheng adalah putriku yang berharga Yueru dan Xiao Yan yang lebih tua. Yu Yu juga berkata, melihat Yue Yu dan Hudu di depan mereka banyak mengobrol lagi, tapi kebanyakan adalah kenangan masa kecil mereka. Kakak Hu, kamu datang dari jauh, jadi kamu pasti lelah. Kamu akan beristirahat di sini hari ini, dan aku akan menjagamu di malam hari. Yue Yu juga berkata bahwa itu sudah larut. Baiklah, tapi jangan lupakan misiku. Hudu juga menguap. Jangan khawatir, aku sudah memberi tahu orang-orang di kota-kota lain bahwa mereka akan datang ke King Cheng besok, dan kamu dapat membawa mereka pergi bersama, menghemat banyak masalah. Yue Yu sudah membuat pengaturan. Ayo semua turun, kalian berdua istirahat yang baik, dan kalian harus pergi besok. Yue Yu menyuruh Hudu pergi untuk beristirahat, lalu berkata pada Yueru dan Xiao Yan di sampingnya. Keduanya juga mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian kembali ke kamar.
Kali ini, utusan yang datang ke 7 kota dekat Qingcheng untuk membawanya ke Suan Tian San San bernama Hudu, yang juga merupakan puncak kekuatan Dou di Bintang 5. Dia dihibur oleh Yu Yu dan tinggal di rumah Yue ketika Hudu pertama kali datang ke Qingcheng. Berikut ini cukup untuk menggambarkan hubungan seperti besi antara keduanya. Mendengar kedatangan utusan, beberapa orang dari kota-kota besar lainnya juga bergegas menuju Qingcheng satu demi satu. Tentu saja, bantuan Yu Yu tidak bisa dihindari. Di rumah kayu hantu, Yueru juga menemukan bahwa dia tidak bisa tidur hari ini, dan bergumam sambil melihat ke kamar Xiaoyan yang lampunya sudah dimatikan. Ini pertama kalinya saya bepergian jauh. Saya benar-benar enggan untuk melahirkan ayah saya, jangan mencoba melarikan diri dari telapak tangan Nona Ben. Di rumah kayu di seberang Yueru, yang lampunya sudah lama dimatikan, sesosok tubuh kurus tiba-tiba bergidik.